Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini dimana saat-saat Gina senang dan nampaknya sangat bahagia ya guys atas kedatangan Saju, dan juga pastinya Julian dan juga Safira sempat di sini. Gina tak sabar ingin menggendongnya, namun saat itu Gina sempat tegang dan nampaknya di sini di saat Gina yang akan menggendong Saju, Safira pun sempat melarangnya, dan Gina pun nampaknya terlihat sangat kesal terhadap Safira karena tak boleh gendong Saju Junior. Julian pun dan Safira bingung dan mau jawab apa ya guys terhadap Gina. Julian sebenarnya merasa nggak enakan terhadap mamahnya saat Safira ke kamarnya. Nah, disanalah tentunya Saju ataupun Gina langsung membahas tentang permasalahan Safira, dan di sini Julian pun mengatakan kalau Safira dalam keadaan trauma yang terjadi terhadap Safira. Mengenai sikap Safira itu seakan-akan tentunya Gina tidak boleh dekat dengan Saju. Padahal ya guys, di sini Julian coba jelaskan terhadap Gina kalau Safira trauma, rasa takut Safira belum hilang dan belum percaya terhadap siapapun termasuk Gina. Nah, sepertinya Gina mulai mengerti alasan Safira meskipun Gina sedikit nyeri hati. Namun sebagai tentunya mamah ataupun tentunya nenek yang sempat memahami dengan keadaan Safira saat ini, mudah-mudahan ya guys dimana Safira tentunya tidak luput tentang ketakutannya, yang kita harapkan agar Safira bisa tenang dan mempercayai Junior agar bisa digendong oleh mamah Gina. Sementara Gina tentunya sangat merindukan dengan kedatangan Cucung di tengah-tengah keluarga besar mereka guys. Sementara di adegan lain saat pula yang menegangkan di mana Rafael yang sempat menemui Aris Putuwangsa dan tunjukkan bukti rekaman atas kejahatan Aris Putuwangsa yang akan celakai Safira dan juga Dania di rumah sakit saat itu. Sementara Aris tegang saat itu ternyata terhadap Rafael atas kelancangannya ya guys. Rafael ceritakan kalau orang bertopeng itu adalah Aris Putuwangsa. Sementara Aris mencoba tenang dan seakan ia tidak gentar dengan bukti tersebut. Apalagi dengan sombongnya di mana Aris Putuwangsa pun tidak takut terhadap Rafael. Sementara di mana Rafael pun sempat marah, bahkan ya guys sempat tersinggung dan sempat mengancam Aris Putuwangsa tentunya untuk menyebarkan bukti-bukti rekaman tersebut lebih luas lagi ya guys, agar semua orang tahu tentang kejahatan Aris Putuwangsa. Bahkan bukan hanya itu, pastinya ia tidak segan-segan untuk melaporkan ke pihak polisi agar segera ditindak dengan kejahatannya. Nah, jika Mona tidak tentunya mencabut gugatan tercerai ataupun itu, jelasnya sudah jelas Rafael akan sungguh-sungguh membawa ke kantor polisi dengan menunjukkan bukti-bukti tersebut. Nah, disinilah pastinya di mana Aris Putuwangsa nampaknya sudah mulai reda emosinya, dan apakah di sini Aris Putuwangsa masih belum gentar terhadap ancaman Rafael ya guys, dan apakah pula di sini Rafael benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengantarkan bukti tersebut ke pihak polisi. Sementara di tempat lain di mana pastinya ternyata Romi masih hidup, bahkan sempat ditolong oleh istrinya
Ya, sepertinya Romi sudah mulai siuman dan sadar, dan nampaknya di sini Romi merasa kesakitan. Apakah Romi akan terselamatkan? Sementara istrinya tidak tahu kalau Romi dalam pengejaran polisi. Apalagi saat ini di mana tim SAR masih mencari Romi di sungai agar Romi segera ditemukan hidup ataupun mati ya guys, ataupun mohon maaf tewas. Yang jelasnya pastinya Romi tidak bisa lepas begitu saja, dan tentunya harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Apalagi saat ini Romi dalam keadaan terluka dan tertembak oleh polisi karena Romi berusaha kabur dan jatuh ke jurang. Apalagi saat ini Safira diresahkan oleh orang bertopeng, sementara menduga kalau Romi masih hidup. Ya, pasti Pak polisi akan segera mencarinya dan akan segera menangkapnya. Sementara keadaan Romi saat ini semakin terpuruk dan sangat mengkhawatirkan ya guys. Ya, sepertinya untuk saat ini di mana Romi telah mendapatkan karmanya guys. Sementara saat itu di mana di rumah Julian dan juga Safira sempat bertanya apakah Romi masih hidup, yang mencoba untuk mencelakainya di rumah sakit menyamar sebagai orang bertopeng. Sementara Julian pun sempat mengatakan bahwa itu belum pasti karena itu hanya sekedar terkaan ataupun dugaan. Apalagi saat itu mengingat di mana Romi persis pernah memakai ataupun menjadi orang bertopeng. Sementara saat itu pula saat-saat pula yang menegangkan ya guys, di mana saat itu di adegan yang lain Yuda sempat terlibat insiden di jalanan dan sempat bentrok dengan anak bermotor hingga mereka berkelahi dan dikeroyok oleh anak bermotor. Sementara Dania sangat cemas dan sangat khawatir karena Yuda tidak ada kabar dan sangat khawatir sekali sehingga terjadi sesuatu terhadap Yuda. Lalu apakah Yuda akan terselamatkan ya guys? Ditemukan oleh siapapun itu. Sementara Dania sangat mengkhawatirkan dan akan segera menikah dengannya. Nah, apabila mendengar kecelakaan tersebut, apakah akan menunda kembali pernikahan mereka? Yang jelasnya Safira ataupun yang dimaksud Dania ataupun Yuda. Apakah tentunya penyamaran Yuda untuk saat ini akan segera terbongkar oleh tentunya permasalahan-permasalahan yang sangat meriutkan guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.